Please ya, buat para gadun saya, jangan pernah tinggalin cap-cap yang bikin lama hilangnya. Coba kasih tips dong buat istri-istri di rumah biar suaminya tuh nggak main ani-ani. Pertama harus perhatian sih, tetap harus perhatian. 1 jam. 1 jam sudah sama ngobrol, 1 jam sudah sama nonton TV bareng, tiduran bareng. Halo sahabat Soju yang di rumah, di tempat kerja, yang lagi camping, yang lagi di perjalanan. Semoga kita selalu sehat terus biar bisa nyari pulus agar keuangan kita mulus. Walaupun kadang badan sampai kurus dan seperti tidak terurus. Bulan pertama di tahun 2024 paling enak memang kalau kita jalan-jalan sama orang yang kita sayang. Apalagi kita banyak uang, semua bisa kita beli dan bikin hati senang. Tapi semua itu bisa bikin pusing kepala 7 keliling kalau kendaraan yang kita bawa hilang dicuri sama si maling. Padahal kita sudah taruh di tempat parkir yang harusnya bikin kita gak berpikir karena kendaraan kita akan aman-aman saja. Ternyata bikin jantung kita yang tidak aman alias gelisah. Memang hidup takkan luput dari yang namanya cobaan atau ujian, tapi kita harus siap menghadapinya. Seperti kehilangan orang tercinta, pekerjaan, gebetan, bahkan kendaraan roda 4 atau roda 2. Guencana. Tenang dulu saja sahabat Soju, karena pengacara ganteng punya Neksera akan memberikan informasi tentang hukum-hukum kendaraan yang memiliki roda. Tetap pegang HP Anda, periksa kuotanya, pastikan Wi-Fi-nya juara. Kalau sudah aman semuanya, mari kita simak selengkapnya sahabat Soju. Balik lagi bersama saya Koko Joseph di Social Justice. Yuh! Kita hari ini seperti biasa ya, kita akan buka dulu berita-berita yang lagi hot nih. Kita buka yang pertama. Ada artis berinisial IA kembali ditangkap karena narkoba kelima kali. Kalau misalkan perlakuan pidana berulang itu lebih dari 1 kali, itu namanya residivis. Kalau 5 kali itu namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Komen ya. Iya, berinisial IA. Aduh, disayangkan banget ya. Padahal dia kan punya nama besar, seharusnya dijaga dengan perlakuan yang baik ya. Oke, kalau kayak gitu saya pantun dulu ya. Ke pasar kembar beli baju. Ke Kebumen beli paku. Apa kabar nih Sobat Soju? Kangen gak sama aku? Oke, gestar kali ini cukup berbeda ya. Karena wajahnya akan ditutup pakai topeng. Daripada penasaran, langsung kita panggil India. Kita sebut Ningsih. Tepuk tangan dong, asik. Halo, salam kenal. Siapa namanya? Aku Ningsih. Oh salam gitu. kenal ya, Aku Joseph, biasa dipanggil Beb. Silakan duduk. Oke. Terima kasih udah menyempatkan datang ke sini. Boleh tahu nggak sih, kamu tuh berprofesi sebagai apa? Aku berprofesi sebagai enong-enong. Tahu nggak aku enong-enong? Enong-enong? Yes. Apa tuh enong-enong? Sini aku bisikin. Oke, langsung di-spill. Ani-ani katanya. Tapi kita harus menyamakan perspektif dulu nih ya. Ani-ani menurut definisi kamu apa nih? Soalnya banyak perdebatan di masyarakat tentang ani-ani ini nih. Sebelum aku jawab, aku boleh gak nih pantun dulu buat Koko ganteng? Boleh, silakan. Si Joko lagi main panah. Cakep. Buahku ini dimakan gagak. Cakep. Koko pernah sama Ani nggak? Cia, belum nih. Mau coba nggak? Mau coba, boleh. Kita satukan perspektif dulu tadi ya. Oke. Ani-ani, soalnya banyak perdebatan di masyarakat nih. Kalau menurut saya, itu tuh ani-ani apa mungkin ini pekerja seks komersial, apakah wanita penghibur, tapi yang dihibur siapa? Tolong dijelaskan dulu nih, biar kita satu suara ya. Jadi enong-enong itu dia itu Enong-enong, ani-ani Yes. aja. Enong-enong aku bingung. Oke, ani-ani itu sebagai penghibur sugar daddy. Sugar daddy, sugar gula, daddy ayah. Ayah yang bergula atau ayah yang diabetes? Apa ayah diabetes nih? Oke, sebut saja itu gadun, penghibur gadun.
Gadun. Nah, ini gadun juga kamu harus jelasin. Gadun apa? Gagal, jedun atau apa nih? Sini aku bisikin lagi. Apa nih? Jangan dibisikin biar sobat soju tahu. Oh oke, gadun itu adalah suami orang. Suami orang? Ya. Serius? Yes. Oke, nanti kita akan bahas sama-sama ya tentang suami orang, ada hukumnya gitu. Oh, ada iya? hukumnya loh, iya. Habis gimana ya kok? Gimana emangnya? Asik sih. Asik. Abis gimana? Oh asik. Asik. Jadi menurut kamu menjadi Ani itu asik. Di Ya, mana asik. asiknya? Sama-sama asik. Dia asik, aku juga asik. Gampang cari uang. Oh. Dia pokoknya apapun kebutuhan kita dia selalu ada. Apa yang kamu treatment ke dia sampai dia memberikan uang? Nah itu kan kamu kan tadi bilang kalau Ani itu bukan pekerja seks komersial kan, tapi adalah wanita penghibur. Betul. Gitu. Apa di bagian tertentu yang dihibur? Biasanya semuanya itu tergantung dari si gadunnya tersendiri sih. Dia maunya apa ya sudah, aku akan lakukan itu. Apa sih yang contoh menghibur tuh? Coba satu. Apa dipijet? Atau diajakin ngobrol? Apa diajakin ke luar negeri bareng? Atau gimana? Pokoknya membuat dia jadi mabuk kepayang deh. Mabuk kepayang. Ya udah Leh, kita kesampingkan dulu lah yang tadi Ani ya. Terus kamu pekerjaan sebagai Ani itu keluarga tahu nggak? Nggak tahu dong kok. Nggak tahu ya. Emang kan kalau kamu bilang hanya penghibur kan bukan menjadi sesuatu yang negatif. Kalau hanya menghibur ya. Artis-artis juga menghibur lewat entertainment gitu. Tapi kan menghiburnya di suatu tempat. Di suatu tempat. Yang tersembunyi Yang pastinya. tersembunyi. Dari istri-istrinya itu. Wah ini dugaan tindak pidananya di sini. Oh iya. Terus masa sih? ini. Nah, terus kamu bilang sama orang tua kamu kerjanya kerja apa? Oh selain aku jadi Ani, aku juga kan jadi budak korporat. Hah? Ani-Ani budak korporat. Emang Ani kata kamu menyenangkan, bukannya tidak bisa menggeser pekerjaan pokok kamu sebagai budak korporat? Karena kan gaya hidup ya, jadi dengan cara aku kerja aja tuh nggak cukup. Oke. Nah, kalau jadi Ani itu kan nggak perlu capek harus dari pagi sampai malam gitu. Iya. Tapi pagi sampai malam kamu tetap jadi budak korporat? Yes. Berarti Ani kamu nggak bisa menggantikan budak korporat ini dong, belum asik-asik banget. Seharusnya kalau udah jadi Ani terus menghasilkan uang yang banyak, budak korporat nggak bisa disandingkan lah. Tapi kan keluarga kan maksudnya keluarga tuh taunya menutupi. Betul. Yes, itu poinnya, menutupi bukan karena salary-nya gitu. Betul. Ya. Salary-nya lebih bagus. Ani dong pasti ya. Siap. Lebih menjamin. Terus kamu walaupun sebagai Ani kamu punya pacar nggak? Enggak. Nggak punya pacar. Kenapa nggak punya pacar? Karena ribet. Lah kan zaman sekarang banyak laki-laki yang memperbolehkan pacarnya itu bersama dengan orang lain tapi tetap jadi pacar dia. Aku sih nggak mau ya. Nggak mau ya. Iya. Kenapa? Boleh tahu nggak? Ya karena kan aku tuh kerja sebagai Ani ya, cari uang terus punya pacar kayak nanti dulu lah. Nanti dulu. Yang udah pernah kamu jalanin ribet? Contoh ribetnya, HP kamu dicek atau gimana? Iya pasti. Salah satunya itu. HP-nya lagi di mana, sedang apa gitu tuh males. Terus setelah dicek terus ketahuan dong kamu chatting dengan laki-laki diabetes itu. Iya, bukan. Sugar daddy. Kok laki-laki diabetes sih jadinya? Maaf. Gimana? Iya, ketahuan dong? Iya. Apa aja chat yang biasa sugar daddy kirim di WA itu biasanya? Iya banyak sih, salah satunya ya tempatnya kita ketemu di mana. Oh, locus delicti kalau dihukum ya, tempat kejadian perkaranya di mana? Iya, tempat kejadian perkara di mana? Terus kamu disamperin pernah nggak? Enggak pernah. Oh iya, untung lah. Tunggu, disamperin sama siapa nih? Disamperin sama pacar kamu. Oh enggak dong. Enggak ya, kamu lagi bersama sugar daddy disamperin pacar kamu. Oh enggak. Gitu. Karena aku lebih pintar sih. Iya. Bener, kamu lebih pintar daripada cowoknya gitu ya. Oke. Yang penting jangan pacaran sama seperti Koko. Orang hukum. Oh gitu. Emang pernah? Pernah. Sama profesi seperti saya? Ya. Waduh, itu oknum ya guys ya, nggak bagus ya. Itu oknum, tidak semua. Gitu, nggak tahu nih oknumnya banyak atau sedikit, pokoknya itu oknum lah pokoknya. Itu lebih dari satu loh kok. Lebih dari satu? Iya. Waduh, oknum bukan ya itu ya? Aduh, itu oknum bukan ya. Terus gimana? Sama yang seprofesi sama saya, enak nggak? Royal nggak? Royalnya kalau lagi dia deal cash. Oh, tapi aku tanya sama kamu nih ya, tapi jawabannya tolong yang bagus lah menurut
menurut kamu lah, dia punya istri nggak? Punya. Ya, aduh, malu-maluin aja nih si oknum ini. Jadi punya istri. Iya. Itu dugaan tindak pidana loh. Karena memang itu target aku. Dan kamu berhubungan intim dengan dia? Pastilah. Dugaan. Itu kalau dilaporkan sama istrinya berpotensi di penjara 9 bulan. Tuh. Gitu ya. Iya, tapi dengan syarat si istrinya itu harus menceraikan dulu. Nah, ini nih banyak nih perempuan-perempuan yang istri-istri sah maksud saya yang mau memenjarakan laki-laki tersebut suaminya maksudnya karena dugaan perzinahan ini, tapi nggak paham mana dulu yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah gugat cerai dulu, karena di pasal 284 itu syaratnya harus gugatan cerainya harus sudah bercerai dulu. Habis itu yang dilaporkan bukan hanya laki-lakinya gitu, laki-laki dan ani-aninya. Nah, bahaya nggak tuh? Kena mental nggak nih guys? Kayaknya enggak sih. Oh enggak ya? Kayaknya enggak sih. Karena apa? Karena saking seenak itu ya? Iya. Seenak itu. Tolong sedikit kasih tahu Bikin suka ketagihan. dukanya dong. Sebenarnya lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Lebih banyak sukanya, Iya. tapi dukanya ada dong. Contohnya dapat yang Ada cuma sedikit. Contohnya. Dukanya paling ya kalau misalkan aku sih selama ini nggak pernah main hati ya sama Gadun. Tuh, nggak pernah main Aku hati. nggak pernah mau main hati. Iya. Karena kalau kita udah mau main hati, kalau kita sakit hati, aduh nangisnya kayak gimana kan? Pasti kebayang cemburu sama istrinya. Ini biar kamu paham aja lah ya, untuk edukasi, karena di channel Social Justice ini memberikan edukasi hukum nih untuk masyarakat Indonesia, begitu. Gini, suka dukaan tadi kan, dukanya katanya apa tadi? Iya, dukanya paling kayak misalnya kalau lagi apesnya kita ketahuan sama istrinya gitu. Ketahuan sama istrinya, pernah nggak? Enggak. Terus pernah nggak yang paling terburuknya kamu dapet sugar daddy yang bau? Selang bau kayak Pernah. atau mungkin bau? Itu aku pernah kayak gitu. Tapi ya mau gimana, selagi budgetnya oke ya udahlah ya. Aku mana tahu kalau dia bau kok. Oh, enggak tahu loh. Bukannya Nggak saat tahu, berdekatan kan? dengan dia kayak kan ada awalnya kan kita nggak tahu dia bawa atau enggak kan. Uang udah masuk ya mau nggak mau kewajiban aku harus dijalanin dong. Iya, kalau misalkan di refund nggak bisa di refund. Apa balik 50% kayak gitu. Yang penting dia jangan repeat. Jangan repeat order lagi, cukup. Kan dari kamunya sendiri, kamu nggak mau, kamu bau gitu. Enggak sih, karena kan kita sebelum melakukan sesuatu, aku pasti semi-semi dulu dong. Semi-semi. Ya, sebelum semi-semi, kita sebenarnya mandi dulu. Oke, kamu menganjurkan Untuk mandi dulu. untuk mandi dulu. Padahal dia sudah mandi. Oke, Tapi tapi kamu masih- tetap minta mandi dulu. Iya, gitu. pasti, selalu. Apa kamu kantongin bedak MBK itu loh yang buat itu? Enggak, atau kamu Enggak. siapin deodoran jadi kalau aduh bau ini. Enggak. Kamu oles-oles apa keteknya gitu? Enggak. Paling kan kalau misalnya kita selesai mandi tuh, kalau dari aku kan aku pasti pakai parfum kan, dan dia pasti lihat aku, dan dia ada beberapa yang suka minta kayak gitu, ada enggak, ada yang cuek. Oke. Maksudnya dia minta parfum kamu. Yes. Ya. Oh, berarti dia sadar diri kalau dia bau ya. Bagus loh. Kalau sadar diri tuh bagus berarti. Nggak apa-apa. Di sini walaupun kita ngomonginnya kayak gini, guys, ini tetap bermanfaat buat masyarakat. Benar, bermanfaat karena apa? Karena tadi saya udah bilang di sana, berhubungan intim dengan suami istri orang berpotensi di penjara 9 tahun dengan syarat 9 bulan dengan syarat-syarat tadi, dan berhubungan seks lebih dari satu orang itu adalah sebuah potensi penyakit yang sangat besar gitu loh. Jadi tetap ya, Ningsih, di sini kita harus tetap memberikan edukasi ke masyarakat. Nggak apa-apa. Dengan pengalaman kamu, kita ngomong kayak gini bukan ngomong pepesan kosong, tapi ada isinya tetap gitu. Oke dah, kita geser dulu ani-aninya. Kita udah tadi mau geser ani-ani, tapi seru banget kayaknya ngomonginnya ya. Mau lagi gitu, dari ketek bau lah, apa bau. Oke, kamu kesini mau ngadu apa? Kok aku mau tanya dong, boleh kan? Boleh dong, mau nanya apa? Aku kan sering tuh jalan-jalan ke mall ya, terus teman aku tuh motornya ada yang ngilang kok. Nah, di parkiran. Nah, itu sebagai pihak parkir, itu dia bertanggung jawab nggak sih? Menurut saya harus sangat bertanggung jawab dan harus mengganti kerugiannya. Jika tidak mengganti kerugiannya, maka berpotensi digugat ke pengadilan dengan dasar hukum 1365 KUH Perdata. Dan gugatan tersebut sudah banyak yang dimenangkan. Jadi pengelola parkir itu harus membayar ganti rugi terhadap kehilangan
kendaraan kayak gitu. Karena dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3416/PDT tahun 1985, Majelis Hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Mahkamah Agung hakimnya sudah berpendapat seperti itu. Nah, biasanya kan kalau ke mall kan kamu suka nemuin tuh karcis parkir, di belakangnya ada kata-kata kalau kehilangan bukan tanggung jawab dari pengelola parkir. Itu adalah klausula baru, klausula baku yang dilarang. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika pelaku usaha telah menetapkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang seperti tadi, maka klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Jadi nggak bisa yang namanya mengalihkan tanggung jawab, kan dia bertanggung jawab, pengelola parkir itu bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dalam di bawahnya dia gitu. Dan perkara yang gugatan ini ke pengadilan, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung sudah memutus bahwa pengelola parkir harus mengganti, seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 345 2007, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 513 tahun 2008, dan putusan MA nomor 2078 tahun 2009. Jadi sudah jelas nih ya, harus bertanggung jawab. Dan masukan untuk orang yang kehilangan, jangan takut, jangan ragu untuk minta pertanggungjawaban terhadap barang yang Anda hilang di tempat parkir kepada pengelola parkir. Silakan dengan dasar hukum dan penjelasan yang sudah saya paparkan tadi. Dan boleh nih buat Nexera Geng nih, kalau misalkan aduh ngomongnya kayak gimana nih, potong video saya ini, langsung kasih ke pengelola parkirnya nih. Kalau misalkan kamu tidak mengganti, maka kamu berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum. Terus apa sih yang harus diperbuat kalau misalkan hal itu terjadi? Pertama, kamu harus namanya hubungin pengelola parkirnya dulu. Let them know lah kalau kamu tuh ada kehilangan. Setelah itu, berarti kan kalau ada kehilangan kayak gitu kan ada dugaan pencurian. Dugaan pencurian itu kamu laporkan ke kantor polisi dengan dasar hukum 362 KUHP bahwa pencuri motor itu berpotensi dipenjara 5 tahun. Dan pasti Kepolisian Negara Republik Indonesia pasti akan menindak gitu dan mengayomi kamu pastinya ya. Mau dong diayomi. Mau dong diayomi sama polisi dong. Gitu. Jadi ke pengelola parkir dulu. Nah, saya yakin kalau udah ada edukasi hukum seperti ini, pastinya bisa lebih melek hukum untuk para pengelola parkir atau apapun yang berbau jasa. Jadi jangan sampai melepaskan tanggung jawabnya. Anda tuh harus bertanggung jawab kalau Anda jual sesuatu jasa begitu. Terus sama ini kok, kan kalau di minimarket itu kan suka ada tulisan gratis parkir ya. Nah itu tapi masih ada aja tuh tukang-tukang parkir yang mintain 2.000 kayak gitu. Apalagi mintanya suka marah-marah kalau kita nggak kasih. Marah-marah? Yes, itu bisa nggak sih kita laporin? Ya sangat bisa dong, marah-marah. Memang dia ini siapa kok marah-marah gitu. Orang di situ udah jelas gratis parkir, kan diduga itu adalah bukan orang yang sesungguhnya bertanggung jawab di parkiran itu dong. Diduga kan di situ kan tulisan gratis parkir, masa tetap ada dan minta duit dengan cara marah-marah. Saya mengasumsikan tindakan itu adalah dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan ya. Tukang parkir yang seperti itu berpotensi dipenjara 9 tahun dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Begitu, nggak boleh. Jadi untuk tukang parkir seperti itu menurut saya harus ditindak tegas ya, agar tidak merajalela gaya-gaya premanisme seperti itu begitu. Nggak boleh gaya-gaya premanisme dalam bentuk apapun. Tukang parkir itu kan berarti sebenarnya kalau dihitung-hitung gaji ya, penghasilan dari misalkan tukang parkir liar lah, let's say, itu tuh akan lebih gede daripada orang yang kerja di perusahaan yang gaji UMR loh. UMR berapa coba sekarang? Misalkan 5 juta ya, mungkin boleh dicek lagi. Dia per jam aja 2.000, sekali narik parkir 2.000 ya kan motor. Berapa motor yang ada dalam situ? Pernah ada yang dihitung-hitung sih sampai sebulan tuh 9 juta loh. Begitu, dan itu adalah uang yang ilegal menurut saya ya. Karena tidak terdaftar lah orang ini, kan ada mekanisme untuk mendaftarkan menjadi tukang parkir gitu. Gitu. Jadi tindakan seperti itu sebenarnya nggak boleh. Kalian kalau misalkan mau berusaha menjadi tukang parkir ya Anda lakukan sesuai dengan prosedur yang ada begitu. Pendaftaran melalui pemerintah setempat dan sebagainya begitu.
Kok, aku mau tanya lagi nih. Boleh? Boleh ya? Boleh dong. Waktu itu aku pernah lihat nih di parkiran mobil ada orang yang lagi pok-pok wow. Hah? Apa? Pok-pok wow. Pok wow gitu. Itu penonton bayaran kali yang gini bukan? Bukan. Apa itu pok wow? Itu making love. Oh, making love. Iya. Itu ada hukumannya juga nggak sih kok? Kayak gitu. Making love, mungkin ada yang orang nggak tahu nih ya. Making love itu berhubungan seks, betul? Betul. Oke. Nah, dan itu kan mereka melakukannya itu suka sama suka gitu. Dan terus siapa tahu tuh di rumah mereka tuh lagi direnovasi, makanya dia melakukan itu di mobil. Gitu. Itu ada hukumnya nggak sih? Saya mengasumsikan perbuatan making love, berhubungan seks di mobil itu adalah pelanggaran kesusilaan. Saya mengasumsikan itu ya. Pelanggar kesusilaan itu berpotensi dipenjara 2 tahun 8 bulan sesuai pasal 281 KUHP. Asal di pasal tersebut ada 2 unsur. Apa sih unsurnya? Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan dengan sengaja di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Belum lagi ya, kalau peraturan di daerah tertentu itu bisa mengatur tentang itulah, ada perda-perda setempat gitu. Dan itu kan berpotensi juga jika Anda pok-pok wow itu dengan istri atau suami orang yang tadi saya bilang di pasal 284 KUHP dan juga bersama dengan pasangan yang di bawah umur 18 tahun. Jadi kalau kalian melakukan pok-pok wow bersama anak di bawah umur 18 tahun, mau kalian alasan suka sama suka, alasan dia yang minta duluan, atau dengan alasan apapun lah itu berpotensi dipenjara paling singkat 5 tahun, maksimal 15 tahun sesuai pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Begitu. Jadi untuk kalian nih yang digoda sama dede-dede gemes, mungkin anak sekolah kali menyukai kalian, dia pikir dia suka sama gue nih, sikat gitu, berpotensi. Jangan konyol lah sekarang. Terus fantasinya di mana kamu kalau dengan Gendes itu? Apa mungkin di rumahnya pas ada istrinya? Jadi lebih deg-degan gitu. Pengen coba sih sebuah tantangan ya kayaknya. Sebuah tantangan tuh, siapa yang mau fantasi kayak gitu silakan hubungi Ningsih di nomor yang tidak tertera. Gitu. Pengen coba sih. Pengen coba di rumah. Pengen cobanya di rumah. Nggak mau coba di kebun gitu? Kebun? banyak nyamuk ya. Terus selain di rumah gadun kamu yang ada istrinya, di mana lagi maunya fantasinya? Ya pasti di hotel sih. Di hotel ya, bukan fantasi dong. Iya, nggak ada lagi sih, cuma itu aja. Karena mungkin di lobi hotel kali ya. Mungkin di lobi hotel kali. Karena klien-klien aku itu kan yang notabene itu dia sebuah pekerja di salah satu pemerintahan. Maksudnya pegawai pemerintahan negara Konoha? Yes, betul. Yes, oke. Terus apa lagi profesinya? Ya banyak pengusaha. Pengusaha di? Ada deh. Di? Ada deh. Ya di sini sih. Iya di negeri Konoha dong. Oh, iya. Di mana di sini? Di Indonesia mah nggak ada yang kayak gitu, orangnya bagus-bagus semua. Mau kasih tau nggak? Mau aku kasih tau nggak? Yakin nih nggak ada di sini. Yakin nggak ada di Indonesia orang yang baik-baik. Mungkin itu di Konoha. Mungkin ya. Iya. Terus salah satunya sama pebisnis, pegawai pemerintahan, terus apa lagi? Sama kayak Koko. Wow. Yang tadi sudah aku sebutkan. Menurut undang-undang profesi pengacara adalah profesi yang terhormat loh. Gimana yang melakukan itu berarti orangnya membuat dia sendiri tidak terhormat. Begitu. Berarti tidak semua ya kan? Tidak semua. Iya. Tidak semua. Apalagi kalau dia sudah punya istri, itu kurang ajar, dugaan kriminal itu. Ya kita juga nggak pernah tahu kan setelah ini nanti Koko kayak gimana. Saya udah pernah bilang loh di social justice, kalau hasrat orang yang sudah punya istri, tahan. Yakin Koko belum coba sih. Iya, kan dikutik-kutik nih gue nih. Belum coba sih. Nanti kita coba ya. Iya. Muka gue natural banget kayaknya di sini kayak.
Kita coba ya. Kamu mau nanya apa lagi? Ya, aku kan tinggal di kompleks nih kok. Terus banyak banget tuh yang punya mobil yang tapi dia tuh nggak punya parkiran gitu loh. Karena kan biasanya satu rumah itu mobilnya ada banyak gitu kan. Nah itu parkirnya di pinggir-pinggir kompleks gitu. Terus main asal parkir aja, itu bisa dituntut nggak sih? Oh, menurut saya bisa ya. Oh, bisa ada dua undang-undang yang berpotensi untuk membuat orang yang parkir sembarangan itu dipenjara. Saya jelaskan ya, biar Nexera Gang ini nggak bingung. Parkir sembarangan itu, asumsi saya sama dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Dan itu berpotensi dipenjara 18 bulan sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Undang-undangnya tahun 2022 loh. Berarti ini undang-undang baru. Nah, itu bisa di penjara 18 bulan untuk yang mengganggu fungsi jalan. Nah, belum sampai di situ. Ditambah lagi ada undang-undang lain yang membuat orang yang parkir sembarangan itu berpotensi dipenjara 1 tahun sesuai pasal 274 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. Jadi, sebelum punya kendaraan, pikirkan dulu lah parkirannya. Jangan siapkan parkiran yang bukan semestinya. Kadang ada orang nanti mobil saya parkir di sini, ini kan bukan jalan untuk parkir, itu jalan orang gitu kan, ada yang kayak gitu. Banyak sih. Kayak gitu. Banyak. Memang banyak yang seperti itu. Dan juga etika. Dan jadi saat Anda setelah punya kendaraan, bukan cuma Anda punya kendaraan doang, Anda harus punya etika. Jangan parkir sembarangan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Bahasa lebih mudahnya kalau kalian punya kendaraan plus kalian harus punya otak ya. Gitu. Itulah 2 pasal yang berpotensi untuk memenjarakan orang yang parkir sembarangan sampai mengganggu fungsi jalan. Begitu. Jadi jangan segan untuk melapor ya. Silakan tuh laporkan orang-orang kayak gitu biar menjadi contoh. Misalkan dilaporkan orang seperti itu terus masuk berita. Jadi orang kan takut untuk parkir sembarangan begitu. Dan ini kenapa saya sebutkan pasalnya dengan gamblang karena agar tontonan ini juga menjadi satu pembelajaran buat orang yang punya kendaraan. Lanjut ngomong aneh-aneh lagi yuk. Boleh. Seru kayaknya nih. Boleh. Sangat boleh. Gimana? Terus kamu katanya kan banyak klien. Berarti ada nggak pengalaman dibawa paling jauh tuh kemana? Apa pernah ke Antartika? Atau kemana nih? Kebetulan aku kalau paling jauh aku nggak mau sih karena itu buang waktu. Buang waktu. Kan kata kamu kalau bayarannya oke, gas. Iya sih, tapi kayak nggak mau aku. Nggak mau. Tetap nggak mau. Maunya yang di deket-deket aja. Iya, lebih asik ST sih. ST apa? ST kali? ST atau apa? Jelaskan dulu di sini. Oke, ST itu short time. Short time. Tuh. Bentar, kurang nyambung. Short time artinya kamu bertemu dengan dia di dalam waktu yang singkat. Betul. Berapa lama? Tergantung dari bayarannya dong pasti. Oke. Dia bayar aku berapa, ya sudah. Paling sebentar? 1 jam? 1 jam. 1 jam sudah sama ngobrol, 1 jam sudah sama nonton TV bareng, tiduran bareng. Oh berarti 1 jam udah termasuk tiduran, berarti sebentar doang ya. Maksudnya gimana? Itu melakukan dengan cepat atau belum apa-apa sudah selesai finish atau gimana nih? Melakukan dengan cepat sih. Melakukan dengan cepat? Makanya kita harus punya trik supaya gimana caranya supaya dia cepat. Hah? Maksudnya? Trik coba. Ya jadi itu kita harus punya trik gitu supaya dianya itu bisa cepat keluar. Biar dia cepat keluar? Yes. Oke. Contohnya? Ya, aku punya trik sendiri dong pastinya. Iya boleh dong di-share dong di sini. Nanti aneh-aneh yang lain pada cepat keluar. Aduh. Pokoknya aku punya trik tersendiri supaya trik. Mereka biar cepat pulang. Biar cepat pulang. Atau enggak biar dia cepet nagih lagi. Oke, cepat pulang tapi harus puas kan? Harus puas. Pasti kamu memuaskan klien kamu kan? Kalau dia tidak puas, dia nagih lagi, pembayarannya juga harus nambah lagi dong. Oh asik. Kalau boleh tahu berapa itu? Sebutin nggak ya? Sebutin dong di sini biar orang-orang tahu range-nya. Tadi kan kata kamu kan short time-nya sejam. Yes. Short time. Short time-nya berapa? Kalau short time itu misalnya, tapi dia hanya 1 kali ya, hanya 1 kali. Maksudnya 1 kali apa? 1 kali ketemu atau satu kali
Woi, Itulah. Ganti bengkel kali ganti oli. Satu kali mengeluarkan itu biasa aku range 8.000. Satu kali mengeluarkan, entah itu mengeluarkan apa ya, kita kurang paham. Berapa? 8.000? 8.000? No, 800.000. 8.000 rupiah? 8 juta. Yes. Siap, 8 juta. Gimana menurut guys kalian mendapatkan 8 juta hanya dalam kurun waktu 1 jam. Tapi berpotensi penyakit lah. Iya. Tapi enak kok. Enak. Iya, gimana dong? Iya, belum sampai manjat ketagihan. Kalau long time tuh maksudnya kayak jam hotel, jam 12 sampai jam 12 long kan atau gimana? Long time menurut kamu gimana? Iya, sesuai dengan jam 12 sampai jam 12. Jam hotel? Yes. Oke, berarti kamu menyamakan diri dengan hotel ya, jamnya ya. Bersama dengan hotel kan long time. Tapi biasanya sih kan yang aku temui itu kan orang-orang maksudnya yang aku bilang tadi salah satu di sebuah pemerintahan ya, yang dia juga punya waktu tuh nggak cukup lama gitu. Serem ya. Aku seneng ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, karena dia nggak bisa. Karena dia sibuk. Yes. Oke, berarti kamu menyasar orang-orang yang sibuk tapi tetap ingin ditemani. Betul. Gitu. Mungkin karena dia bosan kali ya di rumah sama istrinya. Aduh, kamu pelakor kok gitu ngomongnya. Nggak bercanda. Oke lah, long time dong. Kan nggak mungkin nih, 8 juta dikali 24 jam. 8 kali 24 gitu. Misalnya kadang nggak sampai bener-bener 12 ketemu 12 sih kok. Pokoknya intinya long lah pokoknya ya. Kamu sebut cuma intinya 2. Bungkus misalnya gitu ya sampai apa? Nasi goreng. Intinya bungkus lah ya. Nasi Itu pasti goreng. lebih dari 8.000. Okay. 2 digit. 2 digit. Kok nggak beda jauh ya? Kan itu 1 jam dengan long time kan jauh jamnya. 2 digitnya berapa kok? 2 digitnya kan aku berapa? nggak sebutin kan? Oh iya benar. Mungkin bisa 99999 bisa 2 jadi digit. Ya. 2 digit guys. Gimana pendapatan seorang Ani-Ani 1 jam 8 juta ditambah kalau long time itu bisa 2 digit ya. Iya. Kamu pasti udah tahu lah ya tipe-tipe gadun. Coba kasih tahu sahabat Soju tentang tipe-tipe gadun dong. Apa mungkin dia sudah tua sekali, muda sekali, gendut sekali, kurus sekali atau gimana? Atau bau sekali? Maksudnya tipe-tipe gadun tuh seperti apa ya? Sebenarnya kalau physically and sifatnya gimana? Kalau gadun tuh lebih ke ya namanya gadun ya, suami orang yang uangnya lumayan itu udah pasti berumur. Udah pasti berumur. Iya. Oh, tapi saya nggak setuju. Soalnya banyak anak-anak muda yang sekarang sudah miliarder loh. Jadi yang namanya orang punya uang itu bukan harus istri orang. Jadi kalau ada perempuan mau punya suami banyak duitnya, nggak harus istri orang. Anak muda pun banyak yang sukses sekarang itu. Betul, tapi kan notabene yang sudah punya istri, kebanyakan biasanya, kebanyakan ya kan. Biasanya punya istri sudah berumur. Betul. Terus berapa kira-kira di atas 50 tahun? Aku pernah dapetin 40 tahun. 40 tahun mah belum terlalu tua ya. Dulu waktu aku masih 21. Waktu kamu 21. Yang paling tua? Yang paling tua yang sudah pensiun pastinya. Iya, berapa kira-kira umurnya? 70? 70 pernah. 70 apa mungkin dia sudah tapi gini sih, kalau untuk yang tipe umur 70 tuh dia lebih ke ketemu aku tidak untuk itu. Karena kita sebelumnya sudah pernah bertemu kan. Kebanyakan tuh yang hubungin aku tuh yang sudah sebelum-sebelumnya yang sudah pernah bertemu, seperti kayak repeat order gitu loh kok. Memangnya Sobat Soju percaya kalau laki-laki ketemu sama perempuan gak aneh-aneh? Memang sudah umur segitu. Jadi tuh kita kayak cuma temenin dia minum, ngobrol bareng. Gimana sekarang? Tapi aku nggak percaya kalau misalkan dia tidak mengganti olinya. Yang sudah ada yang seperti itu kok. Oh gitu, ada ya? Ada. Adalah orang-orang tertentu lah ya. Terus kalau yang umur 70 kayak gitu nggak ada gesekan-gesekan tulang gitu? Mungkin udah kan umur segitu krenyet gitu. Kan kita ketemunya juga bukan di hotel dong. Biasa aja dong, ketawanya dong. Bukan di hotel, tapi kita ketemunya kayak di tempat makan. Cuma kayak gitu ngobrol santai sih, lebih ketemenin. Terus dia juga paling cuma kasih uang jajan biasa aja lah. Oh, berarti semakin tua lah ya udahlah tua. Semakin tua orang itu
semakin ya nggak harus aktivitas seksual mungkin. Betul. Ya. Tapi tergantung ya. Itu karena memang dia sudah ketemu aku tuh udah lama dari 2011. Kita sudah kenalan tuh sudah lama. Jadi dia bisa tidak ganti oli, hanya bertemu saja. Betul. Karena dia sudah lebih dari satu kali bertemu dengan kamu. Iya. Jadi lebih ke kangen kamunya dong. Bisa jadi. Oh iya. Kamu kan sudah berpengalaman dari tahun berapa jadi Ani-Ani? 2011, 10 tahun lebih dari 1 dekade ya guys. Berarti ini termasuk Ani-Ani yang senior. Ayo guys, jangan tepuk tangan. Stop. Jangan, saya nggak mau ada tepuk tangan di perkataan ini. Bercanda aja di sini mah. Walaupun agak serius. Nih, gini. Gimana kalau suatu saat kamu mencintai, kamu kan bilang nggak ada rasa cinta kan? Suatu saat Tuhan memberikan kamu rasa cinta yang mendalam terhadap seorang pria. Terus kamu menikah dengan dia. Kamu sangat mencintai dia dan tidak mau kehilangan dia dan tidak mau dia disentuh oleh siapapun. Tiba-tiba dia bersama dengan Ani-Ani. Gimana? Ayo. Aku mau tahu dulu jawabannya. Gimana? Jawabannya, aku itu kan punya trik tadi. Gimana caranya supaya suami aku tuh tidak tergoda dengan Ani-Ani? Trik hanyalah trik, belum tentu itu berhasil. Aku yakin. Dong. Oh, kamu yakin? Aku sih bisa yakin. Oh, tapi aku setuju, nggak apa-apa. Karena kamu bilang apapun yang kamu lakukan, kamu siap untuk menanggung resikonya. Betul. Dong. Saat karma datang kepada kamu, entah itu ada atau enggak, saya nggak menyumpahi jelek-jelek, ada atau nggak ada, kamu siap ya. Ya udah, yang penting suami aku nanti berduit kan. Minimal kalau aku nangis tuh aku bisa ke Paris kalau aku punya uang. Oh iya. Ya nggak sih. Siap. Kalau misalkan suami aku sama Ani-Ani ya udahlah, gue happy aja. Pertanyaannya satu lagi, 8 juta 1 jam, ya kan? Long time 2 digit. Itu duitnya pada kemana semua? Ada dong. Oh ada. Oh berarti kamu sudah banyak punya aset daripada pekerjaan Ani-Ani dong? Iya, dari 2011 tuh memang aku di awal, makanya aku sangat tertarik karena di awal tuh aku dikasih sewa itu biasanya ya kalau Ani-Ani masih baru-baru tuh ya masih pakai baju Gucci yang Mangga 2 suka kayak gitu nggak sih? Bener kan? Ya bener kan? Terus masih disewain kos-kosan. Nah pada saat itu mungkin rezekinya aku ketemu Gadun yang royalnya lumayan. Aku udah ya 2011 tuh yang saat ini nih, kalau yang Ani-Ani saat ini yang masih baru-baru biasa dikasihnya mobil Brio ya. Tunggu. Ani-Ani ini kata kamu mendapatkan rezeki Gadun yang itu. Apakah Gadun adalah rezeki? Ya, Tolong kolom di komentar di bawah perdebatkan tentang rezeki Ani-Ani. Apakah itu termasuk rezeki? Gitu. Saya nggak tahu. Mau nanya bebas sih orang sama klien sama netizen. Karena saya nggak bisa menjawab, itu susah. Nggak ngerti saya. Iya terus kamu udah bertemu dengan Gadun yang kaya. Ya. Punya rumah. Iya. Pertama disewain rumah dulu dong. Disewain rumah, terus kasih mobil pastinya. Terus mobil makasih ya. Iya, dikasih. Oh, gitu. Nggak dikredit pas putus udahlah lu bayar kredit sendiri gitu enggak. Oke. Terus setelah berjalan sampai 4 tahun, tadinya kan aku namanya masih baru ya, aku belum tahu gimana jadian itu seperti apa. Ternyata enak. Oh, ternyata kayak gini. Oh, ternyata kayak gitu. Oke, aku memutuskan untuk yang kayaknya kita udah aja deh, karena aku maunya cari yang kayak ST kayak gitu. Soalnya kalau kita di keep kayak gitu, kita nggak akan bisa kemana-mana kan. Walaupun misalnya kita dikasih sesuai dengan kebutuhan gitu ya, tapi tetap saat ini tuh aku nggak mau kayak gitu. Oke, kamu punya keputusan sendiri terhadap apa paket yang akan kamu tawarkan ke customer kamu gitu lah ya. Betul. Oke lah. Saya udah tahu, kamu udah cerita bahwa kamu adalah Ani-Ani senior. Kita tidak mempertanyakan lagi keahlian kamu karena kamu sudah menjelaskan semuanya. Tapi aku kepo. Waktu kamu mulai kan 2011. Betul. Apa mungkin langsung sejam 8 juta? Oh enggak sih. Enggak. Awalnya dari berapa? Awalnya dari 2000. Dari 2 juta, yes. Oke. Berawal dari 2 juta 1 jam. Tapi itu untuk ST ya kak. Tapi kalau misalkan nggak ST ya ratusan ribu karena dulu banget dan aku masih kuliah waktu itu. Ratusan ribu juga pernah. Tapi nggak yang sampai kayak cuma 200-300 yang enggak lah. Aku nggak bisa enggak segitu. Enggak. Karena dulu aku pernah jadi usher golf. Usher golf. Gajinya juga lumayan. Ya. Fee-nya juga lebih dari itu. Fee usher golf, bukan usher maksudnya dapat fee-nya dari tips bukan? Bukan. Itu fee
Dari Asher. Legalnya ya? Iya, Maksudnya fee asli dari pekerjaan kamu sebagai KD Gold? Iya. Oke, oh enggak, oke. sorry bukan KD-nya. Jadi Ashernya aja hanya menemani aja. Oh beda ya? Iya. Oke. Oke, sebagai Ani-Ani yang sudah 1 dekade lebih, ya kan? Yes. Nanti sebenarnya masih mau lanjut, tapi nanti lah di another episode lah ya. Oke. Iya. Sama aku juga mau cerita dulu nih sebentar. Oh, boleh. Oke, misal gini, Boleh. aku sebel deh sama para gadun-gadun nih, dengerin Loh, aku ya. Kenapa? Bukannya dia memberikan kamu uang? Iya, tapi kalau mau bungkus aku tuh jangan pernah tinggalin cap di buah dada. Kan aku jadinya nggak bisa kemana-mana kalau kayak gitu. Cap di buah dada. Yang hilangnya tuh 2 minggu aja tuh belum hilang, ya ampun, please. Cap apa? Cap stempel. Atau Ya apa? pokoknya itulah. Aku paling Iya. please ya Oke. buat para gadun saya. Jangan pernah tinggalin cap-cap yang bikin lama hilangnya. Nah, itu kalau misalkan sampai ada cap yang dimaksud kamu itu, Iya. kan lama nih, nggak, maksudnya customer kamu yang lain nggak suka dengan, ada cap apa nih, gitu. Aku akan hilangkan dulu sih. Aku nggak mungkin cari dulu. Kenapa? Ya nggak mungkin. Karena mereka nanti akan ilfeel. Oh, Iya. cap itu bikin orang ilfil ya? Iya, dan pasti untuk si gadun itu kan nggak tahu kalau misalkan aku tuh misalkan dalam 1 bulan ini melayani siapa aja, enggak. Mereka nggak tahu. Tapi dengan cap itu menjadi tanda bahwa Anda bermain dengan orang lain iya, yang akan betul. membuat dia ilfil. Betul. Kayak gitu. Coba kasih tips dong buat istri-istri di rumah biar suaminya tuh nggak main ani-ani. Pertama harus perhatian sih, tetap harus perhatian. Sesibuk apapun kita tetap harus perhatian. Yang kedua, kita harus seksi. Seksi. Ya, karena itu yang membuat hasrat suami menjadi gimana gitu ya kan. Seksi, ya. Terus setelah itu ya udah harus wangi. Harus wangi, iya. Sama yang tadi yang kamu udah cerita ya. Betul. Perhatian, seksi, dan wangi. Ya. Gitu. Motivasi untuk para ani-ani Visi, yang sedang ya. bukan motivasi. Oke. Motivasi untuk ani-ani yang sedang berjuang di luar sana. Motivasinya ya semangat sih. Cuma kasih semangat aja. Motivasinya semangat. Iya. Tapi thank you banget udah sharing-sharing ke sini. Tujuan kita hanya memberi edukasi untuk tidak menyudutkan siapapun. Terima kasih untuk Ningsi sudah mau menyampaikan aduannya ke saya di Social Justice. Ingat ya, mau manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, semua ada hukumnya. Seperti kamu menghukum aku ketika aku tidak bilang yang aku pengen nih. Yuk. Kan belum transfer nih ya. Bercanda. Thank you semua. Saya Koko Joseph dan Ningsi. Hai.